pagi Pak, perkenalkan nama saya Firman Wilanso dengan NIM 11S23041. Di sini saya menjelaskan tentang praktikum ke-11, di mana dalam praktikum ini kita diminta untuk membuat sistem upgrade dari to-do list yang kita buat dalam praktikum 10. Di mana dalam praktikum 10 kita diminta untuk membuat yaitu adalah to-do list dalam metode yaitu array statis, dan di sini akan membuat dalam array dinamis. Itu bedanya dalam praktikum sebelumnya kita membuat array itu, mendefinisikan array itu di awal itu alokasi memorinya. Nah, di satu sini kita dapat menambah sharing program yang berjalan seperti itu. Nah, to di case dalam praktikum 11 ini itu yang pertama kita akan sama seperti yang sebelumnya, eh, limit dari daftar to-do-nya itu 2. Nah, sekarang sharing berjalannya nanti akan bertambah itu seperti ini. Jika lebih dari 2, maka akan bertambah, batas listnya akan bertambah menjadi 4, selanjutnya jadi 16, selanjutnya akan menjadi kelipatan dari dirinya, itu secara eksponensial. Selanjutnya, bagaimana cara membuatnya? Yaitu ada case tambahan dalam praktikum ini, yaitu jika karakter yang kita masukkan itu hanya di bawah 6 karakter, jadi akan memunculkan notif seperti ini. Nah, dalam code ini saya sudah menulis, yaitu pertama-tama yang saya lakukan adalah membuat headernya, yaitu include studio dan standard library dan juga string. Dan juga saya melakukan prototype fungsi di sini, yaitu saya membuat prototype fungsi itu 4. Nah, gunanya adalah agar nantinya sama seperti praktikum sebelumnya, agar nantinya code fungsi yang saya buat ini adalah berada di bawah seperti itu. Jadi sebelum melakukan programnya saya menuliskan di atas saja karena saya belum tahu apa yang ingin saya tulis seperti itu. Nah, selanjutnya ada parameter-parameter seperti ini. Ada to-dos, count, dan juga notify. Di sini saya menggunakan pointer juga. Nah, dalam integer main atau juga fungsi utama, yaitu saya mendefinisikan ada 5, yaitu char, to-dos, sampai dengan 0. Di mana bintang di sini ada 2, yaitu menandakan bahwa to-dos ini adalah array yang multiply dimensi, di mana isinya itu belum ada, itu 0. Nah, juga ada integer count. Count ini ada masih 0, dan integer choice itu belum dilakukan seperti itu, belum diinisiasikan berapa isinya. Dan juga ada integer limit dan juga notify. Nanti saya akan menjelaskan apa fungsi-fungsi dari kelima definisi ini. Yang pertama, untuk melakukan itu saya akan mengalokasikan memori karena ini adalah array dinamis. Saya menggunakan Melot di sini, yaitu cara pengalokasikan memorinya yaitu dengan seperti ini, seperti yang tertulis di sini. Nah, saya menggunakan limit di sini, jadi berapa banyak limitnya? Yaitu 2 tadi, 2 dikali dengan size of char kita. Berapa sebenarnya yang ingin dialokasikan oleh fungsi ini, seperti itu. Nah, jika to-dos-nya nggak ada, berarti dia akan menampilkan bahwa gagal mengalokasikan memori, seperti itu. Jadi lanjut, saya mau membuat perulangan duel di sini, yaitu yang pertama dilakukan adalah ngeprint bahwa melakukan fungsi dari print to do list, di mana dengan parameter to dos, count, dan notify, yaitu memberikan alamat memori dari notify. Seperti inilah parameternya. Jadi di sini ada print to do list. Jika count lebih besar dari notify, maka notify-nya akan dikalikan dengan notify, seperti itu. Apa itu count? Count adalah di sini saya lakukan, yaitu karena requirement-nya ada terdapat daftar to do dan 0/2. 0 di sini yang sebelah kiri itu berfungsi untuk berapa banyak yang sudah kita lakukan listnya, berapa banyak list kita, dan sebelah kanan adalah limitnya, seperti itu. Jadi count di sini adalah yang sebelah kiri dan notify yang sebelah kanan, seperti itu.
maka akan memprint daftar to do %d seperti ini dari sini. Kenapa ada count lebih besar dari notify? Jika count yang kita punya itu lebih besar dari notify. Notify kita ada 2, jika sudah count kita jadi 3, berarti otomatis notify kita akan mengalihkan dengan dirinya sendiri menjadi batasnya menjadi 4. Jika count yang kita punya atau banyak list yang kita punya itu sudah 5, maka akan mengalihkan dirinya sendiri, yaitu 4 tadi jadi 16 seperti itu. Jadi batasnya menjadi 16. Jadi saya gunakan di sini. Dan akan ngeprint uh, isi dari to kita, yaitu dengan menggunakan array i di sini. Nah, selanjutnya saya membuat perulangan, yaitu membuat print menu seperti yang sebelumnya, dan juga scan F dari apa yang kita isikan. Apa kita mau memilih menu 1, 2, 3, atau 0 seperti itu. Itulah gunanya choice di sini. Dan juga saya menggunakan while get char ini untuk agar nantinya tidak ada yang namanya buffer dalam code ini. Selanjutnya saya menggunakan switch. Dalam praktikum sebelumnya saya menggunakan if else, dan sini saya mencoba menggunakan switch. Itu jika case-nya 1, jika yang dipilih itu 1, maka akan masuk ke fungsi add to do. 2 jadi modify to do, yang ketiga jadi delete, dan 0 jadi maka akan menjadikan selesai perulangannya, itu menjadi menutup aplikasi. Nah, jika case-nya dipilih adalah add to do, maka kita lihat fungsinya dengan isian yaitu dan to do's dan count dan limit. Dia akan memberi address dari to do's, count, dan limit. Di sini ada fungsi add to do, di mana kita lihat bahwa ada bintangnya 3 di sini. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah ini adalah pointer ke dalam multiply array yang kita punya. Karena simbol dari multiply array itu adalah bintangnya 2, seperti itu. Nah, yang pertama kita akan mendefinisikan dulu inputnya. Cara input 100. 100 ini adalah banyak kalimat yang ditampung dalam satu buah input gitu. Jadi printf menambah to do. Maka dia akan menggunakan fungsi fgets, di mana dia akan menyimpan dalam input yang sudah kita definisikan di awal, dan juga size of input itu adalah 100, karena size inputnya adalah 100, dan string-nya. Nah, selanjutnya ini akan membersihkan karakter new line, seperti dalam praktikum sebelumnya. Selanjutnya, jika panjang dari inputnya lebih kecil dari 6, karena requirement kita tadi ingin bahwa jika karakter yang kita inputkan lebih kecil dari 6, maka akan memuat notifikasi seperti ini. Jika tidak, maka akan lanjut ke line berikutnya. Nah, di line berikutnya itu jika count lebih besar dari limit yang kita punya tadi. Maka di sini nilai limit akan dikalikan dengan 2. Kenapa saya gunakan dikalikan 2? Padahal kita tahu bahwa dalam print daftar to do tadi kita ingin secara eksponensial. Menurut saya, kenapa saya mengalihkan 2 dalam pengalokasikan memorinya, karena jika dilakukan dengan eksponensial seperti limit dikali dengan limit di sini, maka akan menimbulkan bahwa tidak efisiensi dalam memorinya, karena kita belum mengisi berapa banyak isi dari memori itu, tapi sudah sudah banyak mengalokasikan memorinya. Jadi saya buat 2. Jadi saya ingin manipulasi bahwa angka di sini, angka dari print daftar to do tadi adalah angka dari daftar print to do tadi adalah seolah-olah secara eksponensial, tetapi dalam pengaplikasiannya saya membuat dia hanya mengalihkan 2 dari array-nya, seperti itu. Makanya saya menggunakan integer notify, yaitu berbeda dari berapa banyak limitnya, seperti itu. Supaya agar dia akan menambahkan 2, tidak langsung menambahkan banyak seperti itu akan sangat boros. Nah, lanjut. Ini untuk mengalokasikan memorinya tadi. Jika
kondisi ini berhasil, itu menggunakan relock. Jadi jika tidak terusnya 0 sama juga, maka akan gagal melakukan realokasi memori. Nah, selanjutnya di sini akan dialokasikan berapa banyak karakter yang ingin dibuat. Kita sudah mengalokasikan untuk setiap karakter dari caranya tadi. Nah, karena itu adalah char, kita ingin membuat string, maka kita mengalokasikan lagi untuk 100 buah char gitu. Seperti itu. Nah, nanti dia akan menggunakan fungsi start copy di mana input yang kita masukkan akan dimasukkan ke dalam ini, ke dalam array ini, todos dan count. Selanjutnya akan count-nya tadi akan ditambah satu seperti itu. Karena kalau kita sudah memindahkan, otomatis count-nya akan sudah ada gitu. Maka count yang kita maksud itu sudah memiliki satu list yang kita punya, seperti itulah kira-kira. Dan akan menampilkan notifikasi berhasil melakukan tindakan dan seperti ini. Selanjutnya jika dipilih 2 akan memuat modify to-do, yaitu dengan parameter hanya 2, yaitu to-do dan count. Di mana dalam pengaplikasiannya sama seperti yang sebelumnya, tidak ada jauh beda, hanya perbedaannya dalam cara kita untuk membuatnya. Mirip-mirip dengan add to do. Jadi kita lihat di sini sama seperti yang sebelumnya. Bedanya kita menggunakan start copy di mana dia akan hampir mirip pun dari sebelumnya. Jadi ada beberapa inputan itu kalau yang kita ubah itu lebih kecil dari 6 karakter, maka akan melakukan notifikasi seperti ini. Jadi untuk modify to do tidak ada perbedaan yang signifikan, itu seperti ini layoutnya. Nah, selanjutnya untuk delete to do juga tidak ada perubahan yang sangat signifikan terhadapnya. Jadi hanya bedanya array yang kita punya adalah multidimensi dengan penulisan seperti ini. Yang sebelumnya kita menulisnya dengan kurung siku saja, seperti itu. Sama saja seperti sebelumnya. Lanjut. Nah, jika dia akan 0, maka akan keluar dari loopingan, seperti itu. Jadi dia akan melakukan fungsi yang nama free todos. Ini gunanya untuk agar jika kita tidak menggunakan memorinya, maka akan dibebaskan memori yang kita punya, seperti itu. Karena kita tadi mengalokasikannya, jika tidak digunakan akan kembali ke awal, seperti itu. Jadi akan memunculkan notifikasi menutup aplikasi. Oke, mari kita coba tentang pengaplikasiannya. Oke, kita buka terminal. Semisal kita bakal kita apa dulu? Oke, baik, kita akan perlu menu 1 dan kita tambahkan makan ayam. Makan ayam. Oke, makan ayam ditambah. Lanjut. Coba kita masukkan 1 juga. Tapi kita buat dia itu karakternya kurang dari 6. Contohnya enak gitu kan. Listnya enak. Maka tidak akan dimuat, tapi memunculkan notifikasi gagal melakukan tindakan, todo harus terisi dari minimal 6 karakter. Nah, lanjut, kita akan coba lanjut lagi. Kita pilih 1, kita coba makan ayam goreng. Oke, ini adalah list yang kita punya besok ya. Oke, contohnya belajar bahasa Inggris. Oke, di sini karena daftar to do kita ada 2 dan rentang batasnya ada 2. Nah, jika kita nambahkan, apa yang terjadi? Boom. Yang terjadi adalah list kita tidak akan memiliki batas. Jadi akan ada 3 dan limitnya menjadi 4, seperti itu. Coba kita tambahkan lagi menjadi belajar dash pro. Belajar dash pro. Pilih, sorry. Kita akan pilih dulu 1 dan belajar
Das Pro. Oke, sudah 4. Bagaimana itu kita pilih lagi? Oke, contohnya belajar C. Seperti itu. Apa yang terjadi? Nah, dia akan terjadi angka 5 dan batasnya menjadi naik, itu 16 secara eksponensial. Jadi 4 kali 4 seperti itu. Tetapi dalam pengaplikasiannya bahwa kita tidak menggunakan 16 karena saya menganggap itu terlalu boros untuk mengalokasikan memori 16 buah, tetapi kita belum menulis sampai 16 seperti itu. Jadi saya akali dengan kali 2 dulu, kali 2 kali 2 seperti itu. Tergantung dari nilai dari count yang kita punya, apakah dia lebih besar dari limit atau tidak. Oke, coba lanjut lagi. Nah, kan. Oke, bisa lanjut lagi. Oke, sudah seperti itu. Jadi, dalam praktikum ini saya sudah mengujinya dalam Delcom. Saya sudah mengirim praktikum ini ke dalam Delcom dan juga sudah mendapatkan nilai 100. Jadi, artinya bahwa code yang kita lakukan sudah benar. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata ataupun ketidakjelasan dalam pengucapan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.